Dengan penuh antusias, Lutfi melakukan test drive mobil listrik Wuling REV mengelilingi Kompleks Gelora Senayan, Jakarta. Lutfi sengaja datang ke ajang Indonesia Electric Motor Show di Senayan, Jakarta untuk melihat dan mencoba langsung mobil listrik yang dibuat pabrikan asal Tiongkok ini yang tengah dipamerkan dalam ajang tersebut akhir September lalu. Dari pengendaraannya ya enak, senyap, terus ya terutama akselerasinya sih langsung instan gitu. Sejak diluncurkan Agustus 2022 lalu di Indonesia, mobil listrik REV mendapatkan respons yang cukup positif di Indonesia. Dengan kisaran harga 235 juta hingga 295 juta rupiah, mobil ini menjadi mobil listrik paling murah yang dijual di Indonesia saat ini. Kita optimis untuk pasar mobil listrik di Indonesia ini akan bertumbuh karena dengan melihat yang ada sekarang ketika kita mengeluarkan REV pun sambutannya sangat luar biasa. SPK saat ini udah lebih dari 3.000, indahnya itu udah hampir 1 atau 2 bulan. Menurut data wholesale atau penjualan grosir dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, penjualan mobil listrik berbasis baterai di Indonesia bulan September 2022 mencapai lebih dari 3.700 unit, jauh meningkat dari bulan sebelumnya yang hanya terjual sekitar 1.000 unit. Wuling REV menjadi mobil listrik paling banyak terjual di Indonesia saat ini, disusul produsen asal Korea Selatan Hyundai. Sepanjang periode Januari hingga September 2022, penjualan mobil listrik di Indonesia mencapai 5.631 unit. Angka penjualan ini memang masih jauh dibandingkan angka penjualan mobil bermesin konvensional. Namun trennya terus meningkat jika dibandingkan angka penjualan sebelumnya. Minat masyarakat terhadap mobil listrik diakui pengamat memang terus meningkat. Namun tantangannya adalah minimnya prasarana pendukung seperti SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Negara kita 10% minimum dari populasi kendaraan. Jadi ketika kita sudah mulai mengarah ke kendaraan listrik di angka 50.000 menuju 100.000 unit, ada di negara kita paling tidak 5.000 charging point sudah ada. Tantangan lain, harga mobil listrik di Indonesia dinilai masih relatif tinggi. Kendaraan yang ada yang sudah diproduksi, ini hanya bisa dijangkau oleh medium up. Medium low, yang pegang volume, itu belum bisa. Idealnya, kita butuh kendaraan listrik yang harganya di bawah 200 juta, yang jangkauannya paling tidak 200-250 km. Pemerintah sendiri telah berupaya untuk melakukan percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia. Salah satunya dengan membangun pabrik komponen baterai listrik dan mendorong pihak swasta untuk berinvestasi dalam penyediaan SPKLU. Ada 3 hal yang harus kita pikirkan. Satu, tentang bagaimana membuat baterai yang murah tetapi daya jelajahnya tinggi. Yang 2, motor yang efisien. Dan yang ketiga, memperbanyak charging station. Apabila 3 hal ini kita lakukan dengan sistematis dan akhirnya memberikan suatu harga yang relatif lebih murah, maka disitulah equilibrium keekonomian itu terjadi. Dengan terciptanya ekosistem kendaraan listrik yang ideal, pengamat optimis harga jual kendaraan listrik di Indonesia dapat lebih ditekan lagi sehingga bisa lebih meningkatkan penjualan mobil listrik di Indonesia. Dari Jakarta, Ahadian Utama, Indra Yoga, dan tim VOA.